Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awan Kai News. Untuk yang belum berlangganan, silahkan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Anime Boruto episode 227 berjudul Tim 7 dan Misi Terakhir Mereka, rilis pada 5 Desember 2021. Bocoran resmi sebelumnya mengatakan bahwa sekarang Sarada resmi menjadi kapten Tim 7, mungkin karena status Sarada yang adalah seorang Chunin, dan hal ini membuat mereka kesepian karena Konohamaru tidak bergabung dalam misi mereka. Sedangkan Konohamaru dan Mirai rupanya sedang dalam misi, tapi tidak diduga Mirai kembali ke Konoha dengan keadaan luka parah. Bahkan dia tidak sadarkan diri. Setelah Mirai sadar, dia menjelaskan bahwa misinya yang harusnya sederhana berubah menjadi misi berbahaya. Atas hal ini, Konoha mengirim bala bantuan. Bantuan itu rupanya adalah Tim 7, yaitu Boruto, Sarada, dan Mitsuki. Tentu kemampuan dari tiga shinobi ini tidak akan pernah diragukan lagi. Jika dilihat pada pratinjau di anime, tampak memang keadaan kantor Hokage sedang panik. Selain Konohamaru yang hilang kontak, Mirai juga dirawat oleh Sakura. Tentu saja sudah diperlihatkan musuh itu, dan jika kita mati, musuh baru itu adalah karakter baru. Namun jika dia bisa mengalahkan Konohamaru dan Mirai, tentu saja kekuatan orang ini melebihi tingkatan Jonin. Tapi bisa saja dia menggunakan alat sains ninja. Kita belum bisa memastikannya. Jelasnya Konohamaru berhasil dilumpuhkan. Tampak Konohamaru diculik oleh musuh baru ini. Mungkinkah musuh baru ini terkait dengan Kara atau Otter Kara? Atau terkait dengan sekelompok penjahat sebelumnya? Bisa saja orang ini adalah ketua sebenarnya dari kelompok yang menculik Amado sebelumnya. Atau justru orang ini sama sekali berbeda dan adalah kasus yang baru. Menarik disaksikan tentunya. Jika Konohamaru dan Mirai kalah, tentu Tim 7 akan serius dan mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Paling ditunggu, apakah nantinya Sarada akan bangkitkan 3 Tomoe atau Boruto akan gunakan kekuatan karma? Tentu ini yang dinantikan para penggemar. Berikutnya kita akan membahas Boruto episode 226 lalu. Tentu saja menarik melihat episode terbaru Boruto, Samurai vs Sains. Tentu adalah pertarungan unik selama anime Boruto berlangsung. Kalian pasti tidak sabar bagaimana untuk membahasnya. Kami akan bahas satu persatu mengenai episode 226 ini. Di antaranya, 1. Studio yang mengerjakan. Pertarungan Denki sangat menarik untuk disaksikan. Efek pencahayaan dan kilatan petir, terutama gerakan animasinya yang sangat menarik. Di balik itu semua, telah dikerjakan oleh studio Pierrot dan Maru Animation. Menurut Abdul S17, ini semua karena keajaiban studio Pierrot yang telah bersinar lagi. Arahan dari Ayumu Ono dan storyboard adalah sesuatu yang selalu dinantikan. Pengawasan dari komposisi yang kuat keseluruhan. Gaya pencahayaan Denki tampak luar biasa. Tentu kita semua harus berterima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja keras, sehingga kalian bisa menikmati animasi episode ini dengan sangat puas. 2. Boruto dan Mitsuki telah didiskualifikasi. Sayang sekali di awal episode, muncullah nama Boruto dan Mitsuki. Sebelumnya mereka telah menyelamatkan Amado dari para penjahat misterius. Namun tentu kita tahu, Amado bahkan membawa garpu Tala yang melumpuhkan gerakan Ino Shikacho sebelumnya. Seharusnya tanpa Boruto dan Mitsuki, jika musuhnya hanya shinobi biasa, Amado akan bisa lolos dari penjahat itu. Tapi di balik itu, seharusnya ada pengecualian jika alasan Boruto dan Mitsuki adalah menyelamatkan Amado. Sebagian fans berharap Hokage harus mempertimbangkan pertandingan ulang antara Boruto dan Mitsuki karena alasan mereka yang menyelamatkan Amado sebelumnya. Namun sayang sekali, sepertinya tidak ada harapan untuk itu, karena judul ke depan adalah misi terakhir Tim 7, yang artinya tidak akan ada lagi pertandingan Chunin. Namun di sini Boruto berkata bahwa dia sangat ingin bertarung dengan Mitsuki. Di akhir episode itulah, ternyata di malam hari Boruto dan Mitsuki bertanding. Boruto lah yang mengajak Mitsuki melakukan itu. Paling membuat banyak fans kecewa di akhir tahun ini, rupanya kita tidak bisa menyaksikan pertandingan Boruto dan Mitsuki. Sutradara sengaja tidak menampilkan pertandingan itu. Sayang sekali saudara. 3. Misi terakhir Tsubaki. Tsubaki sebelumnya telah mendapat panggilan dari negara besi untuk kembali ke negaranya.
Subaki sangat senang sekali dengan pencapaian itu tentunya. Subaki mengatakan bahwa menjadi Chunin adalah misi terakhirnya. Namun saat dia tersesat, dia mendengarkan perkataan Namida dan Wasabi. Namida dan Wasabi ternyata tidak ingin Subaki kembali ke negaranya. Mereka senang dengan hadirnya Subaki, karena tim mereka menjadi utuh. Namun mereka tetap harus mendukung keputusan dari Subaki. Disinilah tekad Subaki untuk menang semakin tinggi. Saat dia melihat lawannya adalah Denki, tentu saja sifat Subaki yang suka meremehkan kembali muncul. Dia yakin akan menang, dan pada akhirnya itu salah. Subaki akhirnya kalah. Namun sifat bijak Subaki muncul. Dia telah menyadari kesalahan dan kelemahannya. Tentu saja jika Subaki tidak meremehkan Denki, diprediksi dia akan bisa menang. Apalagi Subaki belum sempat menggunakan teknik terkuatnya di sini. Namun pada akhirnya, Subaki yang menyadari ketulusan hati Namida dan Wasabi dan kesadaran akan kelemahannya, Subaki memutuskan untuk tetap tinggal di Konoha. Tentu saja targetnya, selain ingin selalu bersama Namida dan Wasabi, juga untuk menjadi Chunin. 4. Senjata sains buatan Denki. Kemunculan Denki mengenakan senjata ilmiah membuat Shikamaru berpikir bahwa itu berlebihan. Namun tentu senjata itu adalah buatan Denki sendiri, dan itu tidak melanggar aturan. Awalnya mereka mengira bahwa senjata itu membuat Denki tidak bisa bergerak bebas. Namun tentu itu salah. Bahkan Shinki sebelumnya mengakui kecepatan Subaki yang menakjubkan. Namun Denki bisa dengan mudah menghindari serangan itu. Katasuke menjelaskan bahwa alat Denki merupakan alat pelepasan petir yang melepaskan arus impuls. Ini mengaktifkan otot dari Denki secara dramatis. Ini mempercepat kecepatan respon dari Denki. Ditambah sensor di atas kacamata Denki, membuat Denki bisa menganalisa dan memprediksi serangan dari Subaki. Paling penting hasil analisa dan prediksi itu terhubung pada seluruh alat sais ninja itu. Selain pertahanan, alat sais ninja ini mempunyai kekuatan pelepasan petir yang sangat kuat. Mereka pernah menyaksikan pertandingan Mitsuki versus Toroi sebelumnya, dan itu sama-sama pelepasan petir. Alat ini memberikan efek pelepasan petir yang kuat, bahkan efeknya membuat lantai arena hancur. Selain itu, akurasi yang diberikan sangat tinggi seiring lebih lamanya bertanding. Namun selain petir, alat ini rupanya bisa mengeluarkan jutsu api atau katon. Sebelumnya Denki merasa tidak ingin melawan Subaki karena dia tidak mempunyai cukup banyak data, bahkan mungkin tidak ada informasi dari metode tempur seorang samurai. Alatnya ternyata lebih banyak menyimpan cara bertarung shinobi. Namun tekad dari Denki membuat kelemahan itu ditekan. 5. Kemenangan Denki. Pertandingan sengit antara Denki versus Subaki semakin memanas. Denki melepaskan katon, namun Subaki bisa mengatasi itu dengan mudah. Ternyata Subaki menganalisa, dan dia berhasil menyadari bahwa sensor di kacamata Denki adalah kuncinya. Tentu saja bahkan memang Shikade dan Sarada sadar bahwa jika ada yang aneh, namun Subaki lah yang tahu bahwa kelemahan ada di kacamata Denki, karena mungkin itu bersinar sebelumnya. Rupanya sensor kacamata itu bisa menganalisa dan memprediksi setiap gerakan layaknya Sharingan. Tentu ini adalah prestasi menakjubkan dari Denki. Jangan dilihat ilmuwan Amado yang sudah tua, tapi lihatlah Denki yang masih anak-anak. Bayangkan jika Denki sudah dewasa, tentu bisa saja dia akan melebihi Amado nantinya. Paling penting, sekelas Katasuke mengatakan bahwa Denki memanglah berbakat. Selain sensor berhasil dihancurkan, alat itu mengalami overheat atau kepanasan. Tentu Katasuke menjelaskan, karena alat itu dalam tahap pengujian, jadi harusnya masih akan ada versi sempurna alat ini nantinya. Paling di luar prediksi, ternyata Denki bisa memprediksi serangan dari Subaki. Kemungkinan karena kebiasaan sensor sebelumnya, Denki akhirnya bisa mempelajari metode tempur dari samurai. Dengan hasil pengamatan alatnya sebelumnya, meskipun telah hancur, Denki mampu mengingat analisa alatnya itu. Dan dia memprediksi, serta mengorbankan armornya yang sangat berat. Tentu saja tanpa diduga, akhirnya Denki melakukan serangan terakhir dengan jutsu petir sendiri. Subaki akhirnya ingat, ternyata luka pada tangan dan wajahnya sebelumnya adalah hasil pelatihan jutsu petir itu. Itu tentu karena Subaki yang terlalu meremehkan Denki. Artinya pada akhirnya, Denki memenangkan pertandingan dengan kemampuan ninjanya sendiri. Kemenangan Denki ini membuat ayahnya sampai menangis. Tentu ini membuat Ereki sangat bangga dengan anaknya. Selain itu, diprediksi Denki akan semakin terkenal. Kita tidak tahu apakah alat Denki ini jika sempurnanya nanti akan diproduksi secara massal.
Jika benar, mungkin akan menjadi kemajuan bagi alat militer Konoha. 6. Penyelidikan Kawaki. Rupanya tujuan sebenarnya Shinki dan rekannya bukan hanya untuk ujian Chunin. Gaara memerintah mereka untuk menyelidiki sosok Kawaki. Tentu saja Gaara sering mendengar mengenai Kawaki. Saat rapat 5 Kage, Gaara tahu bahwa Kawaki memiliki tubuh setara dengan senjata Sage Ninja. Bukan hanya itu, Kawaki pernah memiliki karma dari Otsutsuki. Inilah sebabnya kenapa pertama kali melihat Kawaki, Shinki langsung mengenal wajahnya. Tentu kemungkinan karena Gaara menunjukkan foto Kawaki sebelumnya. Shinki sempat bertarung melawan Kawaki, meskipun Shinki berhasil memojokkan Kawaki. Namun tentu Shinki sadar bahwa Kawaki belum sungguh-sungguh untuk melawannya. Tentu kemungkinan ini bagian dari penyelidikan mereka. Pada akhirnya, mereka mengakhiri penyelidikan Kawaki dan pulang ke Sunagakure. Tapi Shinki juga kecewa karena dia tidak bisa melihat aksi dari Boruto. Saat diumumkan bahwa Boruto didiskualifikasi, Shinki juga bereaksi kecewa tentunya. 7. Keputusan Kawaki. Pada akhirnya di akhir episode, Kawaki sempat berkomentar mengenai ujian Chunin. Meskipun dia tampak berkata acuh tak acuh, tapi dia berkata tertarik menjadi genin. Ini menandakan bahwa komentar sebelumnya hanya bohong. Kawaki sebenarnya menikmati pertandingan itu dan dia ingin menjadi shinobi. Tentu sebelumnya Naruto menawari Kawaki untuk langsung menjadi genin. Di sini Kawaki mengatakan bahwa dia setuju untuk menjadi genin. Tentu ini terhubung ke 2 minggu lagi, di mana episode 229 berjudul Kawaki Jalan Menuju Shinobi yang siaran pada 12 Desember. Episode itu mengisahkan Kawaki akan menjalani ujian genin secara khusus. Untuk sinopsis ada di video sebelumnya. Itulah sekian pembahasan Pratinjo episode 227 dan pembahasan cerita episode 226. Terima kasih sudah menonton dan saksikan pembahasan dan teori lainnya hanya di Awan Kai News.